teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini, kita sudah bergabung dengan Mayor Infantri Fitra Rahmadi Sasna, Komandan Pasukan PBB di Libanon. Yang menarik dari Mayor Infantri Fitra ini, background-nya masuk ke tentara, Akmil, dari pesantren, santri, dan yang lebih menarik lagi, beliau ini adalah seorang anak satpam. Nah, ini tentu luar biasa bagaimana pendidikannya, bagaimana karirnya sampai terpilih sebagai pasukan pengaman PBB di Lebanon dan sebagai komandannya di sana. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Mayor Fitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mayor Fitra? Alhamdulillah, kabar baik Bang. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak loh waktunya, di tengah kesibukannya masih menyempatkan bincang-bincang dengan kita dan seluruh rakyat Indonesia mendengarkan bincang-bincang kita nantinya. Oke Bang. Ya, jadi Mayor Fitra, sebagaimana saya sebutkan, ini kan background-nya dari pesantren ya, pesantren Gontor. Bisa diceritakan nggak bagaimana sampai Mayor Fitra ini masuk Akmil, kemudian berkarir di militer, dan setelah berkarir penugasannya kemana saja, sebagai apa? Oke Bang. Wah, panjang lebar kayaknya nih Bang. Nggak cukup 1 hari sepertinya. Harus butuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak Bang atas kesempatan ini. Kami saat ini di Lebanon pas pada pukul 10 pagi 50 menit waktu Lebanon. Alhamdulillah kondisi saat ini pasukan juga bisa melaksanakan ibadah bulan puasa di tengah-tengah pengamanan kita di misi perdamaian di wilayah Lebanon. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bang, nama saya Fitra Rahmadi Sasna. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan orang tua saya alhamdulillah tinggal di Jakarta. Untuk Bapak, ketika saya pratugas sebelum berangkat ke Lebanon, Bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saya Sabarudin Harfa bin Harun AS. Ya, alhamdulillah ketika kami persiapan sedang latihan-latihan di PMPP TNI, Bapak dipanggil Allah. Alhamdulillah masih sempat, karena selama ini saya selalu tidak pernah dekat dengan orang tua. Posisi saya orang tua di Jakarta, saya dinas setelah Letnan 2 sampai Kapten, yaitu di Pas Pampres dan di Aceh, di batalion di Banda Aceh. Batalion 112 Raider, Banda Aceh. Sebelumnya cerita kami sebelum militer, yaitu kami santri Bang dulu kami santri di pondok. Maaf Mayor Fitra, tadi kan Bapak Sabarudin Harfa, kalau Ibu? Kalau Ibu Asnaini Bang. Asnaini. Jadi ada arti tersendiri nih nama Mayor ini, Sasna. Apa ada dari nama orang tua Bapak Ibu tadi? Ada Bang.
nama saya Fitra karena kebetulan saya lahir Idul Fitri. Jadi saya dikasih nama Fitra. Terus Rahmadi, menurut orang tua saya, rahmat dari Allah di bulan Idul Fitri. Jadi Fitra Rahmadi nama saya itu. Terus Sasnanya, ini nama dari kedua orang tua, yaitu Syabaruddin Harfa dan Asna ini. Jadi disingkat Sasna dengan orang tua saya, Bang. Ya. Nah, seperti itu. Orang tua asli dari Gayo, Aceh Tengah. Dua-dua? Provinsi Aceh. Dua-dua dari Gayo, Bang. Dua-dua dari Gayo, cuman kami semua, abang saya Windy, pertama lahir di Bandung, saya lahir di Jakarta, adik saya di Jakarta. Jadi kita termasuk orang Gayo yang berada di Jakarta. Tapi tidak lupa dengan kampung halaman, tetap dengan Gayo. Ya, berarti 3 bersaudara, Mayor ya? Tiga bersaudara, Bang. Alhamdulillah. 2 di Jakarta, abang adik, saya di Lebanon sekarang. Demikian, Bang. Ya, jadi tadi sampai di pesantren ceritanya. Oh, iya, Bang. Jadi kecil saya tamat SD di Jakarta Timur, di Cipayung tepatnya. Saya selesai SD diantarlah sama orang tua saya menuju ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Ya, tamat tahun? Masih kecil sekali saya saat itu, Bang. Tahun 98, Bang. Saya dibawa ayah itu dulu masih ingat, saya pakai bis Garuda dari Jakarta. Langsung bis itu tujuannya ke Ponorogo, Jawa Timur. Ya, kurang lebih 1 malam perjalanan saat itu. Ya dengan basic orang biasa, Bang, kami bukan orang punya saat itu. Ya, ayah usaha sebagai security, terus mama juga seorang guru, dan beliau berdua dulu merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib ya. Alhamdulillah ya, berkat dulu kakek-kakek juga yang sudah mendahului ke Jakarta, ya orang tua kami diarahkan. Begitu juga selanjutnya kami diarahkan orang tua untuk masuk ke Pondok Gontor dulu, Bang, di Jawa Timur. Karena mungkin menurut ayah kami almarhum saat itu, Pondok Gontor mungkin yang terbaik lah pilihan mereka untuk memasukkan anaknya di Pondok Gontor. Demikian, Bang. Ya, Bapak security di mana dulu kalau boleh tahu? Bapak di perusahaan Perancis, Bang. Perusahaan Perancis air minum. Perusahaan Perancis air minum, Bapak ya sebagai Chief General Security lah. Komandan security-nya di situ. Tapi tidak berawal dari komandan security, berawal dari bawah juga karena dapat amanah, dapat kepercayaan. Alhamdulillah, ayah bisa di level jabatan tertinggi lah di perusahaan Palija air minum di Ben Hill, kalau tidak salah, Bang, di Ben Hill itu. Ya, banyak juga berkat prestasi ayah di perusahaan itu ya bisa memasukkan saudara juga, mungkin datang ke Jakarta ataupun orang Gayo saat itu tidak ada kerjaan, datang ke Jakarta, banyak dibantu ayah untuk masuk ke security. Ya, alhamdulillah berhasil juga sama saat ini di Jakarta. Sudah sukses, alhamdulillah. Ya, kalau Ibu ngajar di? Ibu saya ngajar di SMP, Bang. SMP pertama saya masih kecil di SMP 180, tidak jauh dari rumah, Jakarta Timur. Terus terakhir sebelum pensiunnya itu di SMP 237. Tidak jauh juga dari dekat rumah di Jakarta Timur. Pensiun tahun? Pensiun Mama baru, Bang. Mama itu pensiun tahun 2020 kemarin. 2020 ya. Ya, 2020 kemarin Mama pensiun, di situ juga ayah dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, alhamdulillah semua mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya pun lagi pratugas, saya izin ke Komandan PMPP TNI, ke Panglima TNI untuk bisa diizinkan saya melaksanakan fardu kifayah orang tua saya saat itu. Alhamdulillah. Ya. Masih bisa, Bang. Kalau Bapak lama di perusahaan tadi sebagai security? Lama.
cukup lama Bang. Dulu Pamjaya, dulu itu Pamjaya namanya. Terus air minum kita beralih ke Perancis itu Palija. Dari mulai kami kecil-kecil Bang, memang Bapak berkiprah di bidang security. Ya. Di bidang security Bapak. Dan kemudian bikin perusahaan security juga. Betul, betul Bang. Alhamdulillah atas izin Allah, ayah membuat perusahaan security, grup 9 namanya. Ya sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini masih ada di Jakarta Timur, Bang. Grup security Ya. ayah. Tadi saat tamat SD 98, kemudian kan dimasukkan ke pesantren Gontor. Apakah ini memang pilihan Mayor Fitra atau memang keinginan Bapak Mama? Jadi selesai saya tamat SD, Bang, itu ada pesantren kilat di Cilangkap saat itu tuh. Ada pesantren kilat di Cilangkap, itu menampung siswa-siswa SD dari dekat wilayah Bambu Apus, Cipayung, Cilangkap saat itu di situ. Terus saya tertarik untuk ikut pada bulan Ramadan itu. Dari situlah awalnya, karena mungkin orang tua melihat sepertinya cocok, akhirnya saya pun memang ditawarkan oleh ayah saat itu, mau gak ke pondok bagus, di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya kita sampaikan mau, dia bilang enak kayaknya di pesantren nih, kayak di sini banyak kawan, bisa berteman, kawan-kawan baru, bisa olahraga bareng, ibadah bareng. Ya akhirnya langsung juga nggak lama selesai pesantren kilat, saya dan ibu saya, mama saya itu langsung didaftarkan di Pondok Modern Gontor, Bang. Ya. Demikian, Bang. Tapi Mayor Fitra sendiri memang ada ketertarikan ke agama ya, karena melihat awalnya dari pesantren kilat tadi. Iya, jadi tertarik mungkin lingkungan ya, Bang ya. Lingkungan. Jadi ayah dulu di Bambu Apus itu membuat TPA. TPA untuk masyarakat sekitar rumah itu untuk ngaji di musola. Yang dulunya musola Nur Muhajirin itu tidak besar seperti sekarang. Dulu kecil, yang berawal dari wakaf tanah ayah dulu, terus dibangun bantuan-bantuan orang Gayo, kayak Mahidin ada di Pasar Minggu itu membantu juga, dan kumpulan sumbangan orang-orang Gayo di masyarakat di Jakarta. Alhamdulillah masjid itu makin besar. Dan disitulah kami itu dulu masih kecil-kecil itu diperintahkan ayah mama itu untuk belajar ngaji TPA, Bang. Ya. Nah, belajar ngaji TPA sampai ketika lomba antara SD MTQ dulu, Bang ya. Lomba MTQ antara SD bisa menang dulu di kecamatan, di kelurahan, di kecamatan bisa menang. Ya dari situlah saya tertarik, Bang. Bahwasanya mungkin bisa saya perdalam lagi ilmu yang di TPA ini dengan masuk ke pesantren yang basicnya modern di Gontor. Itu pas SD itu sudah ikut MTQ. Untuk cabang apa? Cabang tingkat SD dulu, Bang, Ya. tingkat sekolah SD. Ngaji. Kecamatan. MTQ, ya. Kori. Tilawah ngaji ya. Al-Quran. Ngaji ya. Tilawah Al-Quran. Ya. Oke, bukan di sarhilnya ya. Dan sampai tingkat kecamatan. Kalau untuk pola pendidikan Bapak Mama sendiri gimana, Mayor Fitra? Yang masih kami ingat, Bang, karena kami ingat pendidikan itu saya hanya SD saja, Bang, dengan orang tua. Setelah itu saya sudah nggak pernah ada di Jakarta. Itu yang kami pasti ingat sekali itu ayah sangat keras sekali, Bang. Sangat keras sekali membina kami, dalam artian bukan kasar ya, keras. Keras itu mendidik anaknya itu belajar, sholat sesuai dengan ketepatan waktunya, Bang. Sesuai dengan ketepatan waktunya, sehingga dengan outputnya itu ya prestasi hasil dari belajar di sekolah. Ya Alhamdulillah atas izin Allah ya. Kalau saya normal-normal saja, Bang. Yang pintar itu abang saya dulu, peringkatnya 1. Saya paling tinggi paling peringkat 3.
habis itu balik ke 10 lagi, ke 5, nggak stabil. Karena biasanya dulu lebih senang olahraga di kampung itu main-main, nyari kecapi, main bola. Nah dulu waktu masih kecil-kecil di Bambu Apus tuh Bang. Iya, iya. Tapi masuk 3 itu kan prestasi akademik yang luar biasa juga. Walaupun tidak 1, 3, tapi itu sudah luar biasa ya. Jadi bisa dibilang Bapak sama Mama ini cukup disiplin ya, Mayor ya? Iya, Cukup iya Bang. disiplin, Alhamdulillah. urusan agama dan pendidikan. Betul Bang. Ya kalau Terutama ya, pendidikan itu nomor 1 Bang. Terutama pendidikan nomor 1. Ya terus ya pola makan, asumsi makanan itu yang saya ingat nggak pernah main-main lah. Maksudnya tidak pernah pelit masalah makanan. Sampai kami kecil itu baru susu beruang kalau nggak salah dulu itu harus minum susu beruang. Jadi kadang ayah itu suka marah dengan mama itu kalau asumsi gizi makan anaknya itu nggak sesuai. Nah itu yang satu yang luar biasa Bang dari beliau itu. ini juga jadi concern yang luar biasa ya urusan gizi ya. Iya. Nah, kalau Gitu. Mama sendiri gimana? Saat Mayor Fitra masih SD, pola pengasuhannya seperti apa? Kalau Bapak kan tadi disiplin, keras dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau mama ini Bang lebih cenderung sabar dia Bang. Sabar, mengingatkan. Nah itu kalau mama ini. Terus mengayomi misalnya apa seperti kebutuhan sekolah yang nggak bisa di cover sama ayah itu ya itu lebih cenderung mama lebih inilah lebih peduli itu nganter ngambil rapot, nah itu lebih banyak mama itu. Iya, iya, iya. Lebih banyak mama sama daripada ayah. Karena ayah kan sibuk kerja, mungkin malam, pagi pulang. Kalau mama kan selalu ada dengan kita di rumah. Ya, ya. Tapi dimonitor terus sama ayah. Dimonitor terus sama ayah bagaimana belajar kami, bagaimana kegiatan. Gitu. Karena kan ayah security ini kan berkecimpung di bidang malam mungkin Bang ya. Lebih banyak bermain malam hari, kerja siang hari ya 24 jam lah. 24 Ya. jam. Ya karena Demikian, Bang. situasi itu kemudian sehingga urusan sekolah ngambil rapot, misalnya ada rapat wali juga tentu diwakilkan kemudian oleh mama ya. Mama gitu Bang. Jadi mama. sudah semacam pembagian tugas tak tertulis antara Bapak dan Mama. Tapi tetap Bapak mengevaluasi, mengawasi pendidikan Mayor Fitra, Abang dan adiknya begitu ya. Iya, betul Bang. Ya alhamdulillah Bang, kami semua sekarang ya bersyukur lah berkat itu semua ya Abang sudah kerja, saya kerja, adik saya guru, ya semua alhamdulillah. Itulah bukti berhasilnya orang tua kepada anaknya apabila anaknya itu sebelum mereka pergi sudah bisa berdiri sendiri Bang, tanpa mereka. Ya, alhamdulillah ya. Berkat didikan orang tua dan terutama Mayor Fitra dengan penguatan agama sampai ya tentu ini membawa dampak besar terhadap karir Mayor Fitra seterusnya. Nah, kembali kita ke cerita pesantren tadi. Jadi saat sudah ke Gontor, apa ada shock waktu itu karena diasramakan terus tidak pulang? Gimana ceritanya? Wah itu Bang, yang sangat luar biasa Bang. Jadi ketika hari pertama diantar oleh ayah sama mama itu, biasanya kalau orang tua lain itu mereka nungguin lah, betah gak anak gua nih, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Nah, tapi saat itu ayah ketika nganter, daftar, nyerahkan ke Ustadz di Gontor itu sebagai pengasuh, langsung balik kanan ke Jakarta Bang. Langsung Hari itu balik juga. Ya? Langsung balik kanan. Padahal saya masih kecil, SD itu. Saya masih kecil SD, foto saya masih kelihatan kecil pakai peci masih miring-miring. Ya? Masih kecil Bang, tamat SD. Itu langsung kembali ayah. Begitu saya selesai kegiatan ngaji habis asar, saya tanya Ustadz, saya datangi ke ruangan tamu, tanya ke Ustadznya,
ayah saya, mama saya mana? Sudah pulang. Sudah pulang. Nanti kalau Fitra ada apa-apa ke Ustadz. Wah, saya langsung. Itu masih kecil namanya. Masih kecil, Bang. Nangis itu, Bang. Masih kecil nangis lah. Setetes, 2 tetes kan. Kemana? Bisa lah kita rasakan anak masih kecil seperti Iya, itu. umur 12 tahun ya. SD ya? 12 tahun. Tamat SD, Bang. Iya. Tamat SD kurang lebih 12 tahun lah saat itu. Ya udah, langsung akhirnya ada Ustadz Fauzi Soleh namanya, sekarang sudah profesor di Aceh, dan saya dinas di Aceh kemarin ketemu juga dengan Ustadz saya itu. Akhirnya sempit juga dunia ini, dimanapun kita pasti akan ketemu sama Ustadz Fauzi Soleh itu yang dulu dampingi saya. Ya alhamdulillah diajak olahraga, diajak main bola saat itu. Wah, hobi saya dulu main bola. Nah, akhirnya diajak main bola, dilatih bahasa Arab, bahasa Inggris, ya akhirnya lupa dibawa pikiran kita itu dengan aktivitas, akhirnya lupa dengan orang tua gitu, Bang. Ya alhamdulillah itu, bersyukur saya. Mungkin kalau saya diajak bengong, diam, nggak dibawa kegiatan, ya mungkin saya ingatnya orang tua saja saat itu. Ya, Tapi jadi alhamdulillah. Ustadz itu yang mengalihkan ingatan Mayor Fitra dengan banyak kegiatan ya, sehingga tidak teringat tua, keluarga. Walaupun saya yakin pasti bapak mama pun menangis pas belok kanan itu. Iya, Tapi mama yang ini. Ya, tapi menangisnya itu nggak ditunjukkan di depan anak saat di pondok. Tentu ini juga ada dampaknya mungkin di pertimbangan orang tua waktu itu ya. Kalau menangis ini jangan melemahkan semangatnya, mengecilkan tekadnya. Begitu mungkin pertimbangannya. Betul Bang. Itulah mungkin. Apa Mayor Fitra sempat menanyakan waktu itu setelah tamat, ya, setelah tamat pesantren Gontor, apa sempat ditanyakan ke almarhum bapak sama mama waktu itu, Pak, Mak, kok waktu itu saya langsung ditinggalkan gitu? Sempat, Bang. Jadi ketika saya alhamdulillah tidak lama di Gontor 2, 6 bulan, saya ujian ke Gontor 1 lulus, itu dikasih cuti kita. Dikasih cuti ke Jakarta sebelum masuk ke Gontor 1. Nah, disitulah saya tanyakan, kenapa kok langsung balik saat itu? Namanya anak masih kecil kan, Bang? Dia bilang gitu. Tapi ya jawaban orang tua ya, memang ayah kan harus berangkat tugas, mama juga harus ngajar, waktu kan nggak bisa lama. Jadi hanya waktu Sabtu Minggu saja. Sabtu kita berangkat ke Gontor 1, terus daftar, ya langsung balik. Langsung balik, karena kan alasan mereka itu alasan mereka aja, alibi pembenaran mereka aja, mama harus ngajar, ayah harus masuk kantor kerja. Dulu. Itu ya, alasannya ya? Ya, alasan mereka tuh, Bang. Ya, walaupun saya yakin mungkin pertimbangan yang disampaikan tadi jadi pertimbangan. Ya. Apalagi ini kan cukup jauh ya. Tapi itu luar biasa. Jadi begitu diantar, daftar, kemudian langsung belok kanan ditinggalkan. Nah, jadi waktu itu Mayor Fitra, proses seleksinya seperti apa? Langsung daftar, langsung lulus, atau seperti apa? Nah, enggak, Bang. Jadi satu hari itu juga dia langsung pengumuman. Jadi ketika kita masuk Gontor, itu kita dites pertama kesehatan, salah satunya juga bagaimana psikologi anaknya itu. Terus selanjutnya masuk ke ujian tulis. Ujian tertulis bahasa Arab, matematika, Indonesia, terus tentang negara, tentang NKRI, ideologi tentang NKRI. Terus setelah itu baru imtihan syafahi. Syafahi itu kita wawancara ditanya, sudah bisa baca Al-Quran belum? Sudah, coba baca surat ini, halaman ini, baca. Nah, sebenarnya kalau sudah kita masuk ke imtihan syafahi itu mungkin sudah ada gambaran kita akan masuk, Bang, akan lulus. Tetapi untuk menentukan kelasnya saja di Gontor, kelas B, kelas C, kelas D sampai banyak. Karena kan di Gontor itu nggak cuma santri dari Indonesia saja, dari luar negeri juga banyak daftar saat itu. Ya, alhamdulillah karena informasi sudah lulus, sudah yakin, kalau kelas berapa saja silakanlah, mungkin kata orang tua saat itu, mungkin yang penting anak udah lulus. Akhirnya mereka memutuskan kembali, langsung pulang sore hari itu ke Jakarta. Ya, jadi dari semua tes itu lulus ya? Lulus, alhamdulillah lulus, Bang. Alhamdulillah lulus. Kemudian perbedaan kelasnya tadi apa?
ada pengkelasan A, B, dan seterusnya. Betul Bang, tapi kalau sekarang ini lebih banyak lagi animo masuk ke Gontor. Jadi Gontor itu sekarang sudah banyak, dari mulai Aceh, ada di Lampung, ada di Medan, di Jawa aja itu ada di Kediri, di Magelang, di Banyuwangi. Gontor pusatnya itu kan di Ponorogo tempat saya ini Bang. Saya alhamdulillah. Nah saat itu saya nggak dioper, dapat di pondok cabang, di pondok Gontor tapi di luar Jawa Timur, di Ponorogo. Tapi saya alhamdulillah dapat di situ. Nah, nanti yang dapat di Gontor itu, dia akan diklasifikasi lagi berdasarkan kemampuan anak. Bacanya bagaimana. Kalau anak ini ilmunya semakin sudah banyak lah dia terima, nah dia nanti akan dikelompokkan, dia masuk di kelas B. Kelas B ini biasanya dia anak-anak ini yang dulu sebelum masuk ke Gontor itu udah ada basicnya dari pesantren. Ya. Jadi dia sudah jago lah. Nah, sudah jago. Sedangkan saya ini nggak ada. Saya cuma modal pesantren kilat yang seminggu, nggak tahu apa-apa lah masih itu belum ini. Sama ngaji di TPA yang ayah buat di Bambu Apus itu, di dekat rumah itu Bang. Jadi menurut saya itu saya udah bisa lah, Al-Quran udah bisa, terus saya tulisan imla itu sudah bisa, tapi ternyata masih belum. Dari kelas B sampai kelas 1 itu mungkin ada sampai M.